Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang semangat dan selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Tentu kita sering mendengar penggambaran seseorang berdasarkan dari fungsi otaknya. Otak merupakan organ paling penting pada makhluk hidup, khususnya manusia, karena bertindak sebagai pusat koordinasi. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak manusia yang bertugas untuk memproses semua kegiatan intelektual seperti kemampuan berpikir, penalaran, mengingat, membayangkan, hingga merencanakan masa depan. Otak besar terdiri dari dua belahan, yaitu kiri dan kanan. Kedua belahan tersebut tentunya mempunyai struktur yang sangat kompleks dan fungsi yang berbeda. Ada yang bilang bahwa mereka yang lebih dominan dengan otak kiri lebih pintar matematika, sedangkan mereka yang lebih dominan dengan otak kanan lebih unggul dalam kreativitas. Namun, benarkah demikian? Nah, kita cari tahu yuk. Teori mengenai perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan ini telah populer sejak tahun 1960-an. Dari hasil penelitian Roger Sperry merupakan seorang neuropsikolog yang menemukan bahwa akal manusia terdiri atas dua bagian. Menurut Sperry, masing-masing bagian otak memiliki fungsi spesial tanpa harus bergantung satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah bagian otak kiri. Belahan otak kiri ini lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan rasio manusia, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat dari matematika. Jadi, pernyataan yang mengatakan jika seseorang yang pandai matematika lebih dominan dengan otak kiri adalah benar. Beberapa pakar menyebut bahwa otak kiri merupakan pusat dari intelligence quotient atau yang biasa disebut IQ. Orang yang dominan dengan otak kirinya lebih pandai melakukan analisa dan proses logis, tetapi kurang pandai dalam hal hubungan sosial. Oleh karena itu, orang yang lebih dominan dengan otak kiri akan mengutamakan logika dalam proses pengambilan keputusan dan melakukan sesuatu dengan perhitungan yang matang. Saat kita ingin mengungkapkan sebuah fakta, otak kiri jugalah yang akan menariknya dari memori kita. Yang kedua, belahan otak kanan. Otak kanan berfungsi dalam perkembangan EQ atau Emotional Quotient. Misalnya seperti sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Otak kanan juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif seperti menari, menggambar, atau menyanyi. Otak bagian kanan bertanggung jawab atas kemampuan spasial seseorang, yaitu meliputi pengenalan wajah dan pengolahan musik. Otak kanan juga dapat melakukan berbagai fungsi matematika, tetapi hanya perkiraan kasar dan perbandingan. Bagian ini jugalah yang membantu citra visual dari apa yang kita lihat. Saat seseorang berbicara, otak kanan yang akan membantu untuk menafsirkan konteks dan nada lawan bicara. Idealnya, otak kiri dan otak kanan manusia haruslah seimbang dan berfungsi dengan optimal. Karena orang dengan otak kanan dan kiri yang seimbang tentu dapat menjadi orang yang cerdas sekaligus pandai bergaul atau bersosialisasi. Nah, terdapat banyak cara untuk mengetahui apakah seseorang itu lebih dominan otak kanan atau otak kiri. Misalnya, dengan melihat perilakunya sehari-hari. Tentu kalian pernah melihat ada teman kalian yang pandai di sekolah tetapi tidak pandai bergaul. Ada juga yang pandai bergaul tetapi kurang pandai di sekolah. Keadaan semacam ini dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Selain dari perilaku sehari-hari, kita juga dapat menggunakan alat elektroencephalograph untuk mengamati bagian otak mana yang paling aktif. Untuk mengoptimalkan dan menyeimbangkan kinerja dua belah otak, ada beberapa cara mudah yang dapat dilakukan.
kalian bisa mencoba menggunakan tangan yang tidak sering digunakan untuk melakukan aktivitas, seperti misalnya untuk memegang gagang pintu atau menggosok gigi. Coba juga menulis dengan menggunakan tangan yang tidak biasa digunakan atau menggambar dengan kedua tangan secara bersamaan. Mudah kan? Untuk melatih otak kanan dan otak kiri agar seimbang, kalian juga bisa mencoba belajar kelompok. Selain mempermudah pemahaman materi, belajar kelompok juga dapat melatih kemampuan bersosialisasi. Nah, mulai dari sekarang, biasakan belajar kelompok bersama teman-teman kalian ya. Selamat mencoba, semoga kalian merasakan manfaatnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan tema yang lain. Terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.